Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Keramat Jati beli daun salam. Cakep. Pulangnya mampir ke dokter gigi. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doain lakinya kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang jawab salam keluarganya sakinah mawadah warahmah, anaknya soleh dan soleha, rezekinya makin berlimpah, bisa pergi ke Mekah, jangan lupa travelnya Arisala. Cakep. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat yang tidak bisa terukur. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat yang bersyukur dan na'udzubillah digolongkan menjadi umat yang kufur. Salawat bertangkaikan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang, dan dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga dengan risalah kita memperbanyak salawat kepada beliau bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para alim ulama yang saya hormati dan saya muliakan, serta para pemirsa channel Arisalah dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngomongin tentang anak muda. Jika kita berbicara tentang anak muda, maka sudah identik dengan cinta. Betul atau betul? Betul. Tapi sungguh miris pada zaman sekarang ini. Banyak anak muda yang terjebak daripada zina. Banyak anak muda yang sudah berpacaran, dan lebih miris lagi, mereka memilih pasangan yang beda agama. Padahal Rasulullah SAW sebagai Rasul kita telah menjadi uswatun hasanah atau contoh yang patut kita tiru dalam lini berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mencari jodoh dan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Apalagi di bulan Maulid yang mulia ini, maka kita perlu menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi uswatun hasanah Rasulullah tersebut. Maka untuk menambah keberkahan di bulan Maulid ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bulan ini bulan Maulid, lahirnya baginda Nabi. Mari kita peringati agar dapat berkah ilahi. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Semuanya. Salatullah salamullah. Ya Allah, pertemukan kami pada baginda Nabi ya
pada bulan Maulid ini pada baginda Nabi ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pernikahan itu ibarat kita naik perahu. Jika perahu kita mesinnya mulus, jalannya lurus, dan kita tahu tujuan kita mau kemana, yaitu ke surga, maka pernikahan kita akan sampai dengan tujuan dengan selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika kita menikah dengan pasangan yang beda agama, ibarat sebuah remote di dalam satu rumah. Istrinya maunya nonton ceramah, tetapi suaminya maunya dangdutan, maka remote itu dipakai untuk diganti-ganti dan remote itu akan menjadi rusak. Dan kalau kita menikah beda agama, maka kemungkinan iman kita juga akan rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu musyrikati hatta mu'min. Jangan kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum engkau beriman. Wala tankihu musyrikina hatta yu'min. Dan janganlah engkau menikahi laki-laki musyrik kepada perempuan yang beriman. Para hadirin, apa bedanya antara tankihu dengan tankihu dengan apa bedanya? Ada yang tahu? Tankihu sama tunkihu. Ada yang tahu? Kalau tankihu itu kita memiliki anak perawan yang masih anak perempuan yang masih perawan, kita mau nikahi, kita mau berikan kepada laki-laki musyrik, maka hukumnya adalah haram. Dan sebaliknya kita sebagai seorang laki-laki, siapa tahu mau nambah kan ya? Yes. Maka kalau kita mau nambah, kita lihat dulu dari keimanannya. Jangan kita menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai dia beriman. Bu, Pak, ya. Kalau ada dua pilihan nih, bapak punya anak cewek, ibu punya anak cewek, ada dua pilihan. Yang satu cowoknya udah mapan, ganteng, tapi tidak seiman. Dengan yang satu biasa aja, dia juga masih merangkak untuk menempuh ekonominya, tapi dia beriman. Pilih yang mana? Milih tukang kambing, Ustaz. Maka pilihlah yang beriman. Karena apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 telah digambarkan bahwa kita dalam memilih seorang pendamping atau kita menikahi anak kita, janganlah lihat dari rupanya, janganlah lihat juga dari hartanya dulu, tapi lihatlah apa? Dari keimanannya. Jika imannya sudah kuat, jika imannya sudah kokoh, insya Allah yang lain menyusul. Betul apa betul? Betul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Menikah berbeda agama, meski dipandang menyatukan perbedaan, tetapi seringkali menjadi membuat masalah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 masalah yang hadir ketika kita memiliki pasangan yang berbeda agama. Yang pertama adalah perbedaan prinsip hidup. Ketika kita menikah, prinsip hidup merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah pernikahan, dalam membangun rumah tangga. Maka ketika kita berbeda agama, maka kita akan memiliki prinsip hidup yang berbeda. Berbeda tujuan hidup, berbeda yang lain-lainnya, sehingga kita hanya menabung waktu untuk menuju perpisahan. Na'udzubillahi min. Yang kedua yaitu pengasuhan anak. Ketika kita memiliki anak dari pasangan yang berbeda agama, maka kita akan bingung anak ini mau dijadikan sebagai agamanya apa. Dan anak ini juga akan mengalami kebingungan moralitas, sehingga banyak terjadi dari pasangan berbeda agama melahirkan anak-anak yang tidak tahu arah tujuannya kemana, yang tidak tahu masa depannya bagaimana, yang tidak tahu apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah tekanan sosial. Di dalam Indonesia ini belum cukup lumrah pernikahan beda agama.
Maka ketika kita memilih pasangan berbeda agama, kita akan mengalami tekanan sosial dari keluarga besar, dari tetangga, bahkan dari lingkungan sekitar. Kita juga akan mengalami tekanan sosial seperti dicaci maki, diomongin. Bahkan yang lebih parah lagi, ada satu kampung yang belum bisa menerima pernikahan beda agama sehingga harus pindah dari kampung tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kesimpulannya nih, khususnya untuk anak Gen Z, untuk anak milenial yang masih muda, yang sedang memilih pasangan, jika pasangan kalian masih berbeda agama, maka jangan lanjutkan, putuskan saja. Carilah pasangan yang berbeda, yang satu agama, satu keyakinan, satu akidah, dan satu tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat yang menarik bagi saya. Jangan korbankan Tuhanmu hanya untuk pasanganmu, dan jangan biarkan pasanganmu mengorbankan Tuhannya hanya untuk dirimu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.